Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa pula yang saya hormati Bu Nur Komaria selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Dasar dan Polis Asuransi. Materi ini sangat penting karena hampir setiap orang pasti akan berhadapan dengan risiko dalam kehidupannya. Baik risiko kesehatan, kecelakaan, kehilangan harta benda, maupun risiko meninggal dunia. Risiko tersebut memang tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalkan dampaknya melalui asuransi. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa itu asuransi, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana memilih polis yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya ketika akan memilih produk asuransi di masa depan. Oke, di slide kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian asuransi. Secara sederhana, asuransi merupakan sebuah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan nasabah sebagai tertanggung. Dalam perjanjian tersebut, nasabah berkewajiban membayar premi secara berkala, sedangkan perusahaan asuransi berkewajiban memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko yang telah disepakati dalam polis. Konsep ini sebenarnya menggunakan prinsip gotong royong, karena premi yang dibayarkan oleh seluruh peserta akan dikumpulkan menjadi satu dana yang nantinya digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang mengalami musibah. Dengan adanya asuransi, seseorang tidak perlu menanggung sendiri seluruh kerugian finansial yang dialaminya. Contohnya, apabila rumah seseorang mengalami kebakaran dengan kerugian sebesar 300 juta dan rumah tersebut diasuransikan, maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan polis, sehingga pemilik rumah tidak perlu menanggung seluruh kerugian tersebut sendirian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip-prinsip dasar asuransi. Seluruh kegiatan asuransi di dunia dibangun berdasarkan 6 prinsip utama. Keenam prinsip tersebut bertujuan agar hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Tanpa adanya prinsip-prinsip ini, perusahaan asuransi akan kesulitan menentukan apakah suatu klaim layak dibayarkan atau tidak. Begitu pula nasabah akan kesulitan mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar asuransi menjadi pondasi yang sangat penting dalam setiap perjanjian asuransi. Misalnya, ketika seseorang membeli asuransi kesehatan, perusahaan akan meminta informasi mengenai riwayat penyakitnya. Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar penilaian risiko sebelum polis diterbitkan. Oke, pada slide ini dijelaskan ada 4 prinsip utama asuransi. Prinsip pertama adalah utmost good faith, yaitu kedua belah pihak harus jujur dalam memberikan informasi. Kedua adalah insurable insurance,
yaitu seseorang hanya boleh mengasuransikan sesuatu yang memang menjadi kepentingannya. Yang ketiga adalah indemnity, yaitu ganti rugi hanya sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Yang keempat adalah subrogation, yaitu perusahaan asuransi berhak menuntut pihak ketiga setelah membayar klaim kepada nasabah. Yang kelima adalah collaboration, yaitu apabila terjadi lebih dari suatu perusahaan asuransi yang menanggung objek yang sama, maka pembayaran klaim dilakukan secara proporsional. Dan yang terakhir adalah proximate cause, yaitu penyebab kerugian harus sesuai dengan risiko yang dijamin dalam polis. Misalnya, apabila seseorang sengaja membakar rumahnya sendiri untuk mendapatkan uang klaim, maka klaim tersebut akan ditolak karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan penyebab kerugian bukan merupakan risiko yang dijamin. Setelah memahami prinsip dasar asuransi, kita masuk pada pembahasan mengenai polis asuransi. Polis merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dengan nasabah. Di dalam polis terdapat berbagai informasi penting seperti identitas pemegang polis, objek yang diasuransikan, besarnya premi, manfaat pertanggungan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, hingga prosedur pengajuan klaim. Oleh karena itu, sebelum membeli produk asuransi, seseorang harus membaca isi polis secara teliti agar memahami hak dan kewajibannya. Banyak sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi terjadi karena nasabah tidak membaca isi polis dengan baik. Misalnya, seseorang membeli asuransi kendaraan tetapi tidak membaca bahwa kerusakan akibat balapan liar tidak ditanggung. Ketika mobilnya rusak saat mengikuti balapan ilegal, perusahaan asuransi berhak menolak klaim karena hal tersebut memang termasuk pengecualian dalam polis. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis polis asuransi. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan perlindungan yang berbeda-beda. Ada yang lebih membutuhkan perlindungan kesehatan, ada yang ingin melindungi kendaraan, rumah, bahkan ada pula yang menginginkan perlindungan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi menyediakan berbagai jenis polis yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial masyarakat. Sebelum membeli polis, kita harus mempertimbangkan jenis risiko yang paling mungkin kita hadapi, kemampuan membayar premi setiap bulan, serta manfaat yang akan diperoleh ketika terjadi risiko. Jangan sampai kita membeli polis hanya karena mengikuti tren atau ajakan orang lain tanpa memahami manfaatnya. Memilih polis yang tepat akan membuat perlindungan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masing-masing individu maupun keluarga. Contohnya, seseorang mahasiswa yang sering menggunakan sepeda motor untuk kuliah lebih membutuhkan asuransi kendaraan dibandingkan asuransi properti. Sebaliknya, seseorang yang sudah memiliki rumah sendiri akan lebih bijak jika menambahkan perlindungan berupa asuransi rumah agar terhindar dari kerugian akibat kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Dengan memilih polis sesuai kebutuhan, manfaat yang diperoleh akan jauh lebih maksimal. Oke, pada slide ke-7 ini dijelaskan mengenai asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa merupakan produk yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia sesuai
ketentuan polis. Tujuan utama asuransi jiwa adalah menjaga kondisi keuangan keluarga agar tetap stabil meskipun kehilangan pencari nafkah. Sementara itu, asuransi kesehatan berfungsi untuk menanggung biaya perobatan, rawat inap, operasi, pemeriksaan laboratorium, hingga beberapa tindakan medis lainnya sesuai manfaat polis. Selain kedua jenis tersebut, terdapat pula asuransi dwiguna yang menggabungkan manfaat perlindungan dengan unsur tabungan atau investasi. Produk ini biasanya digunakan untuk perencanaan pendidikan anak atau persiapan dana masa depan. Masing-masing produk memiliki kelebihan sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan keuangan setiap orang. Contohnya, seorang ayah menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki asuransi jiwa. Ketika terjadi musibah meninggal dunia, perusahaan asuransi akan memberikan santunan kepada istri dan anak-anak sehingga mereka tetap memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun biaya pendidikan. Contoh lain, ketika seseorang menjalani operasi usus buntu dengan biaya puluhan juta rupiah, asuransi kesehatan dapat membantu membayar biaya tersebut sehingga pasien tidak perlu mengeluarkan seluruh biaya dari tabungan pribadinya. Selanjutnya kita akan membahas asuransi umum, khususnya asuransi kendaraan, properti, dan perjalanan. Asuransi kendaraan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan, kehilangan akibat pencurian, maupun kerusakan karena bencana tertentu sesuai isi polis. Asuransi properti melindungi rumah, gedung, atau bangunan dari risiko kebakaran, gempa bumi, banjir, dan pencurian. Sedangkan asuransi perjalanan memberikan perlindungan ketika seseorang melakukan perjalanan, baik di dalam maupun luar negeri, seperti keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, hingga biaya perawatan medis darurat selama perjalanan. Jenis-jenis asuransi ini sangat penting karena kerugian terhadap aset sering kali bernilai sangat besar sehingga sulit ditanggung sendiri apabila tidak memiliki perlindungan. Contohnya, seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mobilnya rusak cukup parah dengan biaya perbaikan mencapai 80 juta. Jika mobil tersebut diasuransikan dengan perlindungan all risk, maka perusahaan asuransi akan menanggung biaya perbaikan sesuai ketentuan polis. Contoh lainnya, ketika seseorang sedang berlibur ke luar negeri dan koper yang berisi pakaian serta dokumen penting hilang di bandara, asuransi perjalanan dapat memberikan pergantian sesuai nilai pertanggungan yang telah disepakati. Pada slide ini dijelaskan mengenai asuransi syariah atau yang sering disebut takaful. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menerapkan prinsip tolong-menolong atau ta'awun antar peserta. Dana yang dibayarkan peserta bukan semata-mata menjadi milik perusahaan, tetapi dikelola sebagai dana bersama untuk saling membantu ketika ada peserta yang mengalami musibah. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan sesuai prinsip syariat Islam sehingga terhindar dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Sistem ini membuat peserta tidak hanya memperoleh perlindungan finansial, tetapi juga merasa lebih tenang karena mekanisme pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini, banyak perusahaan yang menyediakan produk asuransi syariah, baik untuk perlindungan jiwa maupun perlindungan umum. Contohnya, seorang muslim ingin memiliki perlindungan kesehatan,
tetapi tidak ingin menggunakan sistem yang mengandung bunga, ia dapat memilih produk asuransi syariah. Premi yang dibayarkan akan masuk ke dana tabarruk atau dana kebajikan yang nantinya digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, seluruh peserta saling membantu sesuai prinsip syariah tanpa adanya praktek yang bertentangan dengan syariat. Oke, sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa memilih polis asuransi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Langkah pertama adalah mengenali kebutuhan perlindungan kita. Apakah lebih membutuhkan perlindungan kesehatan, jiwa, kendaraan, rumah, atau jenis perlindungan lainnya. Setelah itu, kita harus membaca isi polis secara teliti, terutama mengenai manfaat, pengecualian, syarat klaim, dan besarnya premi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah memilih perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik, kondisi keuangan yang sehat, serta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan memahami struktur materi, mulai dari pengertian asuransi, prinsip-prinsip dasar, polis, hingga jenis-jenis asuransi, kita akan menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan. Harapannya, pengetahuan ini dapat membantu kita mempersiapkan masa depan dan mengurangi dampak kerugian apabila sesuatu saat terjadi risiko yang tidak diharapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.